Guys, sebelah kanan kita itu ada Mall Cibubur Junction. Sekarang kita sudah berada di komplek Mekarsari Cimanggis Depok, guys. Kita mau berputar arah, guys, menuju tempat yang kita tuju, guys. Nah, sekarang kita sudah mengarah ke rumah Dr. Harmon Mawardi, guys. Beliau dokter spesialis, guys, spesialis anak, dokter senior, guys. Kita mau silaturahmi, guys, silaturahmi berbincang-bincang dengan Dr. Harmon Mawardi. Ya, kita sampai di depan rumahnya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, apa kabar? Ketemu kembali dengan Jainul Amri. Pada hari ini, guys, kita telah berada di rumah Bapak Dr. Harmon Mawardi, spesialis anak, guys. Beliau dokter senior, guys. Kita mau bincang-bincang tentang kesehatan anak, bagaimana memeliharanya. Kemudian kita juga mau bertanya ke beliau tentang apa pandangan Bapak Dr. Harmon Mawardi tentang mendidik anak untuk berpuasa dari sisi kesehatan. Halo, guys. Sekarang kita kenalkan lebih dulu, guys. Ini Bapak Harmon Mawardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sebelahnya ini asisten YouTube, asisten YouTuber. Kok grogi kita, guys, ya? Grogi. Biar santai ya. Ya. Ini sumber inspirasi nih, guys. Istri tercinta, guys. Rahmawati. Halo. Jadi kita mau tanya sama Pak Dr. Harmon Mawardi. Ini dokter senior, guys. Sekaligus ini paman kita, guys. Ya, paman kita, guys. Akan memberikan penyuluhan kesehatan untuk kita, guys, semuanya, guys. Kita mulai ya, guys. Pak Harmon, Ya, kalau boleh kami bertanya ini, kira-kira bagaimana secara medis merawat, membina kesehatan anak dari mulai dia bayi, yang sebaiknya dilakukan orang tua kepada anaknya. Bagaimana menurut Pak Harmon supaya itu bisa terlaksana kesehatan anak? Silakan, Pak. terima kasih. Jadi perkembangan anak ini kan melalui tahapan-tahapan, jadi sesuai dengan usianya. Seperti dikatakan tadi oleh Pak Jainul, mulai dari bayi sampai nanti ya anak-anak, remaja dan dewasa dan seterusnya. Ya. Nah, sehubungan dengan kesehatan anak, ya tentu ini sudah punya suatu tata cara untuk pola makannya, pola asuh dan lain sebagainya sesuai dengan perkembangannya. Nah, barangkali yang perlu disoroti seperti yang dikatakan tadi itu terkait dengan masalah puasa, ya. Jadi kalau kita lihat dari segi kesehatan, ya mungkin dari satu sisi anak ini perlu tentunya mengkonsumsi makanan secukupnya, kalori yang memang proporsional sesuai dengan pertumbuhannya dan usianya, dan kemudian sampai dia mencapai nanti tahap dewasa.
Dewasa itu menurut WHO itu adalah sampai usia 18 tahun. Nah, dalam perjalanannya kita sebut dengan tumbuh kembang anak ini, tentunya kalau dia berjalan normal, maka sudah ada suatu standar daripada perkembangannya itu, baik dari segi berat badan, kemudian dari segi aktivitasnya, kemampuannya untuk macam-macam, entah itu berbicara, entah itu melakukan aktivitas, jadi sesuai dengan perkembangan fisik dan mentalnya. Akan tetapi tentunya kalau ini ada kendala, katakanlah misalnya karena ada kelainan bawaan atau ada karena trauma dan penyakit-penyakit lainnya yang tentu tidak bisa disebutkan satu persatu, akan mengalami kendala dalam tumbuh kembangnya, entah itu barangkali satu organnya mengalami gangguan, katakanlah seperti jantung, atau kelainan pada tulang, atau kelainan bawaan yang terkait dengan kromosom, istilahnya yang kita sebut dengan sindrom Down, itu khas dia kayak bentuk bulannya, istilahnya moonface. Nah, itu tentu menyimpang dari kaidah tadi, sesuai dengan perkembangannya yang mengalami perlambatan. Tapi kalau dia berjalan normal, itu biasanya kita sudah pakai formula yang khusus mengenai kemampuannya dan tumbuh kembangnya. Kemudian barangkali kalau untuk puasa itu memang disyariatkan tentunya di dalam agama Islam, Akan tapi kalau kita lihat dari segi kewajibannya, tentu si anak masih belum dituntut untuk kewajiban puasa, Karena tetapi kalaupun itu dilakukan, sifatnya itu adalah untuk edukatif, edukatif untuk pengalamannya, dan kemudian tentunya dalam meningkatkan pengetahuannya bahwa ini merupakan satu kewajiban. Jadi artinya ibaratnya kita mau melakukan sesuatu tentu ada tahap latihannya, begitu ya. Akan tapi perlu diingat, jangan sampai memberatin si anak, gitu ya, baik secara fisik maupun secara psikologis. Secara fisik itu tentunya kemampuan si anak terbatas, entah mungkin barangkali dengan bawaannya, dia makannya barangkali merasa terganggu, Ada kadang-kadang kita orang tua lalai, bahwa harus begini, harus begitu, sementara dalam tahapan perkembangannya belum menuntut untuk seperti itu. Nah, kemudian tentunya dari segi psikologis, untuk menanamkan rasa tanggung jawab dari segi tuntutan agama, tentu ini merupakan satu kesempatan atau media yang baik, sesuai dengan perkembangan anak. Pak Armon, kalau boleh saya lanjut bertanya, itu bagaimana yang namanya vaksin untuk anak sedari bayi sampai 1,5 tahun atau berapa tahun ya? Bagaimana itu? Vaksin apa kira-kira itu, Pak Armon? Dan apa gunanya untuk anak? Baik. Vaksin itu sebenarnya adalah salah satu usaha untuk menimbulkan kekebalan pada si anak. Bagaimana caranya? Ya tentu berbagai macam cara, bisa dengan cara langsung ataupun dengan cara tidak langsung. Biasanya kita melakukan vaksin itu adalah dengan cara tidak langsung,
menimbulkan kekebalan dengan merangsang tubuh untuk memproduksi namanya antibodi. Antibodi itu adalah untuk kekebalan untuk melawan penyakit yang terkait dengan jenis vaksin atau kuman tadi. Nah, caranya mulai dari bayi itu sudah diberikan itu vaksin, ya. Ada yang namanya hepatitis, ya. Hepatitis B itu dilakukan Dari mulai lahir, sejak lahir sudah sejak lahir ya. Kita sebut istilahnya HB0 ya, jadi hepatitis B pada umur 0 gitu ya. Iya, hepatitis B. Nah, kemudian meningkat ya, ada namanya vaksin BCG ya, untuk kekebalan terhadap penyakit tuberkulosis. Ya. Iya. Nah, kemudian intervalnya 1 bulan itu ada nanti yang ini saya bicarakan tentu yang dasar-dasar ya. Iya. Arti yang dasar itu yang memang ya, Harus dilakukan. dikatakan wajib ya wajib lah gitu ya. Iya. Sebaiknya jangan ditinggalkan. Kemudian ada lagi DPT, polio ya, tetanus ya. Itu biasanya kita sebut dengan DPT, difteri, pertusis dan tetanus ya. Itu dilakukan ya tadi intervalnya 1 bulan kemudian, dan itu biasanya kita lakukan 3 kali ya. 3 kali, dan sekarang ini sudah berkembang itu vaksin ya kombinasi ya. Jadi di samping DPT itu ada juga namanya polio, kemudian ada juga untuk meningitis ya. Nah, itu dilakukan biasanya ada kombinasi ya. Dan sekarang ini rasanya sih untuk vaksin itu jarang yang single begitu ya. Kalau dulu masih ada DPT apa. Jadi sekarang ini biasanya sudah kombinasi. Apa efeknya gitu, Pak Harmon, kalau ada orang tua faktor ketidakmampuan dia tidak sanggup memberikan vaksin kepada anaknya? Apa efeknya untuk anaknya kalau nggak divaksin? Ya, tentunya karena dia belum punya memori untuk kekebalannya, sehingga dia belum punya suatu anti untuk penyakit tersebut, kuman tersebut, gitu loh ya. Akan tetapi tentunya tidak serta-merta kalau nggak divaksin langsung sakit, tidak hitam putih seperti itu ya. Ada efek yang pengaruh yang lain juga, seperti ASI mungkin ya, lebih kuat ya, antibodinya atau imunitas ya. Imunitas alamiahnya maksudnya yang dari orang tuanya, dari ibunya ya. Bisa juga memang sifat kuman itu sendiri yang barangkali tidak terlalu istilahnya virulen atau ganas gitu ya. Jadi secara umum bahwa kalau dia belum divaksin maka berpotensi untuk ya terinfeksi dengan penyakit tersebut ya. Tapi sekali lagi tergantung tentu dengan berbagai faktor ya, kekebalan dia miliki, sifat vaksin sendiri dan sifat kuman sendiri dan jumlah kuman sendiri gitu. Itu jadi risiko untuk sakit itu ada dibandingkan dengan mereka yang sudah divaksin. Walaupun sebenarnya bagi mereka yang divaksin itu tentu tidak 100% dijamin tidak akan sakit juga. Ada intervalnya itu mungkin ya sekitar 80% dia akan punya kekebalan. Mungkin yang 10 yang 20% ini ya barangkali juga berisiko ya. Tapi artinya secara umum dia akan menimbulkan kekebalan. Terus Pak Harmon, perintah Allah Tuhan Maha Kuasa itu kan ada berpuasa Ramadan wajib. Itu dari sisi medis sejak anak-anak
Itu dari sisi medis, meninjaunya itu menyehatkan atau membuat badan kita tidak sehat atau malah menyusahkan? Menurut Pak Armon bagaimana? Ya, sekali lagi saya katakan bahwa ada dua aspek yang bisa kita lihat. Yang pertama tentu dari segi kesehatan, yaitu fisiknya, ya. Bahwa tidak jarang ya anak kecil katakanlah umur 4 tahun ya, atau 5 tahun itu memang bisa berpuasa. Mungkin barangkali karena motivasinya kuat, di samping dorongan dari orang tua. Akan tapi tentunya tidak selalu gitu ya, tidak semua, apalagi orang tua itu tidak boleh untuk memaksakannya. Nah, kalau dilihat memang dia mampu, ya Bu, silakan. Dan itu nanti kan dikompensasi kebutuhannya itu nanti secara masukan makanan atau kalori itu pada saat puasa, pada saat berbuka dan sahur gitu. Jadi hanya istilahnya itu mengalihkan ini ya. Namun demikian tentu bagi anak-anak lain barangkali menjadi beban, apalagi kalau aktivitasnya banyak dan aktif. Pak Armon, dalam era COVID sekarang itu bagaimana? Apakah vaksin untuk anak-anak sesuai jadwalnya terhenti atau bagaimana nih? Mana kira-kira Pak Armon? Iya, untuk proses imunisasinya sendiri yang rutin dilakukan itu tidak terhalang dengan era COVID ini. Akan tetapi tentu kehati-hatian tetap dijaga, yaitu dengan memperhatikan prokesnya. Ya, ada sebagian ibu-ibu berpandangan wah ini takut mau vaksin ya nanti terkontaminasi dan bla 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 bla. Nah, sebenarnya itu kehati-hatian itu harus, tapi tidak menghalangi untuk melakukan proses imunisasi yang rutin ya, sehingga jangan nanti berisiko untuk mendapatkan penyakit-penyakit yang memang belum diimunisasi hanya karena memikirkan COVID gitu. Ya. Kan ada rasa takut orang ya, Pak Armon, untuk ke rumah sakit. Dia mau vaksinkan anaknya ke rumah sakit sesuai jadwal, ketemu sama dokter spesialis anak, tapi kena COVID ada rasa takut itu mungkin. Kira-kira gitu ya, Pak? Iya, jadi artinya rasa takut itu saya kira wajar aja lah. Iya. Akan tetapi tentu tidak membuat terhalang untuk melakukan aktivitas vaksin. Masalahnya barangkali teknisnya yang perlu dipikirkan, yang kira-kira untuk menenteramkan si orang tua. Misalnya begitu dia sudah sampai nanti pas gilirannya dia sudah nunggu misalnya di tempat parkir ya kan. Nah, barangkali bagi rumah sakit tertentu memberikan pelayanan drive-thru ya, drive-thru mungkin bisa ya, drive-thru ya, sejenis itulah ya. Entah bagaimana nanti komitmennya ya barangkali bisa diatur, tapi setidaknya untuk menindaklanjuti vaksin yang safety, yang aman ya. Kalau selama ini masuk ke ruang poliklinik, maka dilakukan seperti tadi itu drive-thru saja. Di ruang terbuka, mungkin gitu. bisa kan Jadi teknis itu harus dilakukan sedemikian rupa, baik, nyaman bagi orang tua. Kan gitu, mau memvaksinkan anaknya ke rumah sakit, berarti rumah sakit dong yang menyediakan itu, ya Pak Armon? Benar. Ya, memfasilitasi penyediaan tempat yang nyaman itu bagi orang tua mau membawa anaknya untuk vaksin sesuai jadwalnya gitu ya. Apa efek sampingnya gitu, Pak Armon, kalau dia tidak melakukan vaksin sesuai jadwalnya, lewat jadwalnya? Atau yang kedua, apakah ada efek samping pula terhadap vaksin yang dilakukan terhadap anak? Kira-kira gimana Pak Armon?
Yang pertama terhadap efek samping itu tentu kalau kita melakukan tindakan vaksin Iya. pada si anak, Iya. ya. Iya. Biasanya ada vaksin tertentu itu yang menimbulkan Panas gitu ya. ya, kemudian ada menimbulkan rasa nyeri lokal, dan bahkan kadang-kadang ada ya seperti radang ya. Tidak membahayakan efeknya. Tapi tidak membahayakan. Tidak membahayakan, Dan ya. itu tentunya tergantung daripada respon dari si anak ya. Iya. Tapi sebenarnya kalaupun ada muncul panas, itu ada juga sisi positifnya, menunjukkan bahwa respon si anak itu baik gitu, sehingga timbul gejala panas. Iya. Kan, tetapi Respon tubuhnya bagus berarti. respon tubunya bagus ya, dari sisi baiknya gitu Iya, ya. iya. Walaupun tidak selalu menimbulkan efek panas. Ada memang pasien-pasien tertentu yang menimbulkan panas dan itu sudah dikomunikasikan dengan orang tuanya. Iya. Tapi gini Pak Armon, konsepnya setelah divaksin itu bagus tidak kalau misalnya dia ada pengaruh dari vaksin itu menyebabkan dia panas atau apa, efek bagusnya dia ada respon atau tidak ada respon seperti itu setelah divaksin itu Pak Armon? Iya, jadi panas itu sendiri kan merupakan reaksi tubuh. Reaksi tubuh ya. Berarti tubuhnya sendiri sebenarnya menunjukkan reaksi dengan panas tadi. Ya, tapi kalau misalnya nggak ada reaksi, apakah itu vaksinnya tidak berfungsi atau apa? atau tidak jalan atau seperti apa gitu? Sebenarnya individual juga sih. Jadi tidak selalu menyebabkan reaksi panas. Tapi kalaupun panas itu sesuatu yang normatif saja. Jadi nggak perlu takut orang Nggak tua. perlu takut. Dan nggak perlu takut juga kalau tidak bereaksi gitu kan ya? Iya. Kadang-kadang orang berpikir kok nggak bereaksi ya, berarti vaksinnya nggak jalan dong. Iya, gitu. iya. Itu sampai umur berapa tahun tuh vaksin anak dilakukan, Pak Armon? Sampai umur berapa tahun? Harus rutin tiap bulan? Dia tuh ada imunisasi dasar namanya Iya. ya. Ada booster tuh ulangan. Jadi kalau dasar itu biasanya kita lakukan di bawah 1 tahun ya. Tiap bulan itu? Tiap selama bulan. 12 bulan? Ya. Tidak sampai tiap bulan sih. Tapi ada yang 3 kali ya berturut-turut seperti DPT, polio, kemudian ada yang memang tidak selalu, sehingga ada dia umur tertentu yang dilakukan vaksin itu. Iya. Misalnya udah 9 bulan diberikan campak ya. Iya. Nah kemudian ada nanti imunisasi itu yang tadi yang imunisasi Iya. yang wajib lah katakannya, Iya. ada boosternya itu umur 18 bulan, 1,5 tahun. Iya. Nah nanti ada lagi yang umur 2 tahun ya, misalnya pelengkap imunisasi yang di luar yang rutin tadi, Iya. katakanlah seperti tipes ya, hepatitis A ya, dan lain-lain. Itu sampai 2 tahun? Iya, artinya setelah 18 bulan. Setelah 18 bulan. Diberikan itu. Iya. Ya. Jadi barangkali untuk vaksin ini ada sebagian ibu yang berpandangan atau orang tua, bagaimana kalau terlambat? Ya. Kalau enggak, lakukan saja sesuai dengan ya apa yang diingat. Jadwal sudah melenceng ini. Oh, udah melenceng, udah lewat. Melenceng gitu loh. Jadwal, Ya. Nah, syukur-syukur dia membawa memori dari bukunya itu gitu loh. Iya, iya. Kalaupun tidak, seingat dia sampai umur berapa dia sudah divaksin dan apa jenis vaksinnya ya. Iya. Paling tidak dari situ saja itu sudah baik gitu ya. Iya. Jangan sampai sudah lewat ini, apalagi era COVID begini ya, tidak bisa begitu ya. Jadi nggak usah dikaitkan dengan era COVID ini, tapi tetap kita kehati-hatian perlu begitu. Jadi era COVID ini tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan vaksin kepada anak gitu. Ya sederhananya seperti itu. Ya, Pak Armon, sekarang kan era COVID. Apakah sudah ada pula vaksin khusus untuk anak, untuk vaksin COVID untuk anak? Baik. Setahu saya
ID khususnya organisasi Ikatan Dokter Anak belum merekomendasi untuk vaksin COVID terhadap anak. Iya. Bahkan untuk dewasa saja juga belum semuanya ya. Iya. Jadi artinya untuk saat sekarang ini masih belum direkomendasi untuk anak untuk COVID. Hanya seperti saya katakan tadi, untuk vaksin-vaksin lain yang rutin ini jangan sampai COVID ini merupakan kendala, era COVID ini merupakan kendala untuk melakukannya. Iya. Terus apa pesan-pesan Pak Harmon kepada orang tua dalam rangka membina anaknya agar mendidik anak untuk berpuasa itu tidak menyakitkan, malah menyehatkan? Jadi sebenarnya kalau kita lihat ilmu yang berkembang itu semakin hari semakin mengungkap Iya. ya kebenaran Al-Quran. Iya. Nah, ada salah satu sarjana Jepang yang saya baca itu meneliti bahwa puasa itu sendiri akan menyegarkan sel-sel, artinya dia akan menyingkirkan sel-sel yang mati, yang kita sebut dengan autofagi. Jadi puasa itu sendiri sebenarnya justru baik ya. Baik untuk kesehatan gitu ya. Dalam hal membuang sampah-sampah atau katakanlah sel-sel tubuh yang disebabkan oleh karena sesuatu kerusakan, maka dia akan dimakan. Pagi itu artinya dimakan, auto itu sendiri ya, autofagi. Iya. Itu seorang sarjana Jepang ya yang meneliti itu ya. Jadi sehingga dia mengatakan salah satu metode yang sesuai dengan autofagi itu adalah puasa dengan syarat jangan sampai kurang dari 12 jam untuk menimbulkan autofagi itu. Jadi pas kan? Pas. Kita puasa kan 14 jam ya. Iya. Nah, jadi kalau dilihat dari situ justru untuk penyehatan. Penyehatan. Ya. Nah, Iya. di samping tentunya syariat ya dalam agama Islam. Ini masalahnya sekarang ini kalau kita lihat kan banyak peristiwa banyak masalah-masalah kesehatan yang terungkap kemudian melalui penelitian ilmiah. Iya. Rasanya dialog kita dengan Bapak Dr. Harmon Mawardi, spesialis anak ini guys, sudah rampung. Kita bisa menarik manfaat dari dialog yang sudah kita lakukan guys. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Harmon Mawardi. Mudah-mudahan ini menjadi amal. Ilmu yang bermanfaat disampaikan oleh Pak Dokter tadi untuk kita semua menjadi amal untuk beliau. Terima kasih Pak Harmon. Guys, demikian dulu pertemuan kita. Lain waktu kita ketemu kembali. Mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa guys, subscribe, like, dan share. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita sekarang sudah keluar dari rumah Dr. Harmon Mawardi guys. Sekarang kita akan keluar guys dari komplek Mekarsari Cimanggis Depok guys. Guys, kita sekarang di Tol Jagorawi guys. Dari Depok kita masuk Tol Jagorawi, kita menuju Jakarta kembali guys. Alhamdulillah perjalanan lancar guys. Sebentar lagi kita berbuka puasa guys.